Baik, di video kali ini kita akan belajar properti CSS yang disebut dengan box shadow ya. Seperti namanya, box shadow ini digunakan untuk memberikan bayangan dari elemen-elemen HTML yang kita buat. Oke, untuk itu langsung saja kita buka file project yang kita buat ya. Di sini sudah saya buka file projectnya dan saya akan buat file baru. Kita bisa berikan nama box shadow. Di sini kemudian kita atur HTML-nya box shadow. Sip, habis itu kita open with live server. Oke, seperti biasa kita buat berdampingan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan buat div ya, yang memiliki kelas. Misalnya ini box. Kita buat style di sini. Kemudian boxnya kita styling, kita berikan width-nya misalnya 400 px ya. Height-nya kita berikan 200 px saja. Selanjutnya saya akan berikan dia border. Bordernya sebanyak 1 px ya, dia bentuknya solid. Seperti itu, kita simpan. Oke, maka kan seperti itu, kita buat dia ke tengah. Margin. Sip, kita simpan, maka dia akan ke tengah. Properti untuk membuat box shadow itu, box shadow ya, seperti ini. Lalu nilainya, kita berikan dulu ya, nanti akan saya jelaskan untuk pemberian nilainya. Misalnya di sini 5px, 5px. Kemudian 5px, saya ingin dia merah. Nah, maka kan seperti itu. Jadi untuk box shadow ini sendiri, nilai yang harus kita berikan adalah ada 4 ini ya. Kemudian di dalamnya itu, ini yang untuk pertama, nilai pertama 5px, ini untuk arah horizontal, dalam artian garis ya, mendatar seperti ini. Kalau kita lihat di sini kan ini termasuk di pojok kanan, di samping kanan ini ya, ini termasuk ke horizontal, ke arah sana sebanyak 5px. Kemudian untuk nilai yang kedua itu searah vertikal, yaitu dari atas ke bawah gini ya, secara vertikal. Kemudian yang ketiga, ini seberapa besar blur yang ingin kita berikan. Misalnya di sini rubah lagi ya, misalnya kita beli banyak 10px, maka akan semakin blur dia. Tuh, kalau teman-teman lihat ya, dia berubah. Kita berikan lagi 5px. Tuh, maka akan berubah lagi menjadi 5px, sebanyak 5px. Kemudian nilai yang keempat itu adalah warna apa yang ingin kita berikan. Di sini saya berikan red. Rubah lagi misalnya ketika ingin biru, maka akan seperti itu. Nah, selain nilai seperti ini, juga bisa kita berikan hanya 3 nilai. Misalnya di sini kan untuk blur ya. Ini untuk blur, ini kita hapus. Nah, maka tidak akan memiliki blur dan nilainya hanya untuk horizontalnya 5px, kemudian secara vertikal, yang ini ya, ini vertikal, atas bawah ya, itu 5px, dan juga untuk warna itu blue. Kalau misalnya ini tidak bagus nih gitu ya, ingin memberikan nilai blur ya supaya lebih terlihat lebih bagus, bisa nih kita berikan misalnya 10px. Tuh, maka akan memiliki blur. Selain itu juga bisa kita atur untuk bertingkat. Katakanlah di sini kita berikan koma ya. Kalau ini kan hanya satu tingkatan shadow ya.
Misalnya kita ingin memberikan 3 tingkat gitu shadow seperti itu. Juga bisa kita berikan untuk nilainya misalnya 3px. Untuk blurnya mungkin kita hapus dulu ya. Kita berikan 3 nilai saja dulu. Ini ditandai dengan tanda koma seperti ini. Kemudian 3px untuk horizontal. Vertikalnya kita ingin 5px. Kemudian kita beri warna merah ya. Kita simpan. Tuh, sebenarnya ada teman-teman nih kalau dilihat. Mungkin supaya lebih terlihat jelas, saya akan berikan nilai yang lebih. Misalnya 6 ya, atau 7 deh. Kemudian ini 10, simpan. Tuh ya, kelihatan ya, bertingkat. Kemudian kita ingin berikan lagi, nilainya lebih besar lagi, misalnya 10px untuk horizontal. Kemudian untuk vertikalnya kita berikan 15px. Kita simpan lagi. Tuh, maka akan bertingkat seperti itu. Oke, ini cara kedua ya, kita memberikan nilai. Tadi cara pertama hanya 1 tingkat, dan nilainya bisa kita berikan ya. Yang pertama itu, nilai pertama itu untuk horizontal ya. Kemudian nilai yang kedua ini secara vertikal. Kemudian yang ketiga itu bisa kita atur untuk seberapa blurnya, seberapa besar blurnya ya. Kemudian yang keempat adalah warna yang ingin kita berikan. Juga opsional kita bisa berikan 3 value seperti ini. Jadi untuk blurnya, nilai blur tidak ingin kita set. Oke, cara seperti itu. Kemudian kita ingin bedakan lagi ya. Kita buat div baru saja. Di sini kita berikan kelas. Misalnya kelas box 2 misal. Di sini kita styling box 2 ya. Seperti ini, lalu kita ingin atur height-nya 150px, kemudian lebarnya kita ingin 400px. Kemudian kita ingin atur bordernya. Bordernya itu 1px solid juga. Kita simpan. Kita gunakan margin top ya. Margin top untuk memberikan jarak ke atas. Misalnya 20px, kita simpan. Sip. Setelah itu, kurang banyak sih. Kurang banyak, kita berikan 50px. Kita berikan lagi dia margin. Mungkin kita tengahkan saja, kita berikan ke tengah sini. Ini kita hapus. Margin 50px auto. Sip, maka akan seperti itu. Selanjutnya ada lagi properti atau nilai ya, nilai yang bisa kita berikan untuk box shadow ini. Itu nilainya inset. Artinya dia seperti membingkai dari elemen yang kita buat. Misalnya lagi box shadow di sini ya. Box shadow. Misalnya di sini kita berikan untuk horizontalnya ya sebanyak 5px, kemudian secara vertikalnya kita ingin berikan 5px juga ya. Kemudian blurnya kita atur sebanyak 3px, kemudian warnanya blue violet misalnya. Kemudian nilainya inset. Kita simpan. Tuh, teman-teman lihat ya. Maka nilainya akan seperti ini. Kalau misalnya kita berikan nilai ya, nilai inset seperti ini, maka seolah-olah box shadow-nya itu membingkai dari si elemennya. Misalnya lagi, supaya lebih jelas, teman-teman juga bisa berikan nilai untuk blur 13 misalnya ya. Tuh, maka akan semakin terlihat ya, seperti membingkai gitu.
Bisa lagi di sini diatur untuk secara horizontalnya 10 deh, supaya lebih besar ya. Ini juga 10. Tuh, maka kan terlihat jelas ya bingkainya seperti itu. Oke, itu untuk yang inset. Ada lagi misalnya supaya teman-teman tidak bingung, saya akan buat lagi box shadow ya. Kita ingin memberikan, kalau ini kan mungkin terlihat kurang bagus kalau misalnya teman-teman lihat ingin ukuran dari shadownya ini dia sama semua gitu ya di setiap sudutnya gitu. Ini kan kalau kita lihat hanya di ini yang di atas kemudian kiri gitu ya. Kalau ini juga kita lihat hanya di pojok atau di samping kanan dan juga bawah gitu ya. Kita ingin setiap sudut atau setiap sisi itu memiliki nilai yang sama. Itu juga bisa kita atur ya. Kita buat kelas di sini box ketiga ya. Di sini kita tulis box ketiga. Height-nya kita ingin 100 px. Kemudian width-nya juga 400 px. Kemudian kita kasih margin 50 px auto ya. Selanjutnya border kita berikan 1 px juga, bentuknya dia solid. Kita simpan, sip, hasilnya akan seperti itu. Nah, propertinya sama, box shadow. Hanya nilainya itu ada nilai yang harus kita tambah ya. Sama saja cara bacanya, untuk secara horizontal kita ingin 10 px misalnya. Secara vertikalnya 10 px, dan juga untuk blurnya itu saya ingin berikan 5 px. Dan yang nilai keempat itu ada yang namanya penyebaran dari blurnya atau box shadownya. Itu kita atur misalnya 5 px juga. Kita ingin warnanya merah misalnya, kita simpan. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Misalnya lagi kita ingin dia berada di efek-efeknya sama ya, seperti ini, tidak seperti ini misalnya. Kita atur misalnya 2 px. Tuh, teman-teman lihat ya. Untuk setiap masing-masing sisi, maka akan memiliki nilai yang sama. Misalnya ingin lagi supaya lebih terlihat sama, ingin 4 misalnya. Kemudian di sini juga 4 ya. Enam deh. Oke. Maka akan memiliki setiap sisinya juga memiliki efek gitu ya. Tidak seperti ini, hanya di sisi tertentu yang memiliki efek merah gitu. Memiliki efek shadownya. Cara bacanya di sini sama ya. Di sini yang 2 px ini nilai secara horizontal ya, kanan kiri. Kemudian yang 2 px yang kedua ini secara vertikal ya, atas bawah. Kemudian yang 6 px ini untuk mengatur seberapa banyak blur yang ingin kita berikan. Kemudian nilai yang keempat ini untuk mengatur seberapa banyak penyebaran, seberapa rata gitu ya, penyebaran dari box shadow yang kita berikan. Kita di sini berikan 6 untuk masing-masing setiap sisinya. Misalnya ini kita tidak atur ya, kita hapus aja misal. Maka akan yang terseleksi ya sama seperti ini ya, hanya di samping kanan dan juga di bawahnya. Misalnya kita berikan lagi di sini 10 px. Si 10 px. Tuh, maka akan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita berikan nilai di sini lebih kecil ya, misalnya 2 px saja. Kemudian untuk yang ini, yang nilai ketiga nih adalah blurnya seberapa banyak. Kita ingin 5 px. Penyebarannya itu kita ingin rata ya, misalnya 4 px.
kita simpan. Nah, maka akan seperti itu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Cukup banyak nih yang udah kita pelajari, di mana kita bisa mengatur untuk properti box shadow ini ya. Nilainya bisa kita atur hanya 3 ya. Juga bisa menggunakan bertingkat seperti ini ya. Maka hasilnya akan bertingkat seperti ini. Kemudian juga bisa kita atur supaya dia terlihat bingkai seperti ini ya. Seperti membingkai dari sebuah elemen HTML. Kemudian juga bisa kita atur supaya di masing-masing sisi itu memiliki atau box shadow-nya itu rata gitu ya. Oke, silakan teman-teman dieksplor lagi dan juga diulang-ulang ya supaya lebih paham lagi. Mungkin cukup untuk video mengenai box shadow ini. Sampai jumpa di video berikutnya.